Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan refleksi pengalaman belajar saya pada mata kuliah Design Thinking, khususnya pada topik 1. Yang pertama, review pengalaman belajar. Pada topik 1 ini bertemakan Design Thinking dan pembelajarannya yang berpusat pada peserta didik. Topik ini membahas mengenai pemahaman awal tentang Design Thinking yang merupakan cara berpikir untuk menemukan ide pada sebuah permasalahan. Design Thinking bisa digunakan dalam memahami masalah dalam pendidikan dan dengan merencanakan sebuah solusi. Nah, di sini ada 5 tahap, yaitu fase empati, define, ideate, prototype, dan test. Nah, selain itu, design thinking ini juga berpikir dengan double diamond, yaitu menampung semua informasi dan menyeleksinya. Yang pertama adalah pengalaman belajar apa yang berguna dan menarik. Jadi pada topik 1 ini saya mendapat pemahaman yang berguna dan menarik mengenai esensi dari design thinking ini, termasuk ciri khasnya dan tahapan-tahapan yang harus dilalui. Nah, design thinking ini menawarkan pendekatan sistematis dan berpusat pada pengguna untuk memecahkan sebuah masalah. Selain itu, design thinking ini menekankan pentingnya empati dan pemahaman terhadap kebutuhan dan keinginan pengguna. Nah, hal ini tentu akan sangat berguna untuk diterapkan dalam kegiatan pembelajaran agar menciptakan pembelajaran yang menyenangkan bagi peserta didik. Kemudian nomor 2, pengalaman belajar apa yang berguna tetapi kurang menarik. Menurut saya pengalaman belajar yang berguna tetapi kurang menarik adalah pada bagian ruang kolaborasi, bahwa dalam sesi ini mahasiswa ini diminta untuk melakukan aktivitas sederhana yang dapat dilakukan untuk mengalami kelima fase design thinking ini dalam waktu singkat. Nah, kegiatan ini menurut saya lumayan menghabiskan banyak waktu untuk memikirkan ide hadiah. Walaupun aktivitas ini menurut saya juga menyenangkan dan meningkatkan kreativitas, tapi ini menurut saya tidak melibatkan mahasiswa dalam proses design thinking yang mendalam. Kemudian pada bagian yang ketiga, yaitu pengalaman belajar apa yang menarik tetapi kurang berguna. Jadi pengalaman belajar pada topik 1 ini walaupun ada yang menurut saya kurang menarik, tetapi semua ini berguna bagi saya karena yang sudah saya pelajari ini dapat mengembangkan pemahaman saya yang mendalam tentang design thinking dan bagaimana menerapkannya untuk meningkatkan pembelajaran. Nomor 4, pengalaman belajar apa yang tidak menarik dan tidak berguna dalam konteks sebagai calon guru. Jadi walaupun dari topik 1 tadi ada yang tidak menarik, tetapi semuanya sangat berguna karena dalam design thinking ini saya bisa menerapkannya dalam kegiatan pembelajaran saya nanti. Baik, yang selanjutnya yaitu refleksi pengalaman belajar. Nomor 1, apa yang telah terjadi? Pada topik 1 ini saya mendapatkan pemahaman baru mengenai makna dari design thinking yang sesungguhnya, bagaimana karakteristiknya, fase-fase yang harus dilalui dalam design thinking. Nah, di sini saya juga diminta untuk diskusi dengan teman sejawat untuk menentukan hadiah yang tepat guna untuk kawan dengan memberikan beberapa pertanyaan terstruktur sesuai fase dalam design thinking. Nah, dalam mempelajari tahapan-tahapan design thinking ini seperti empati, definisi, ideasi, prototyping, dan pengujian, ini bisa terasa sangat teoritis dan kurang aplikatif bagi saya. Nomor 2, mengapa hal tersebut terjadi? Hal tersebut terjadi karena memahami konsep-konsep tanpa melihat bagaimana mereka diterapkan dalam situasi dunia nyata bisa membuat teori terasa abstrak dan tidak relevan. Nah, selain itu
tanpa proyek nyata atau studi kasus yang relevan, sulit untuk melihat bagaimana setiap tahapan design thinking ini saling berkaitan dan dapat diterapkan dalam pemecahan masalah. Nah, hal ini mengakibatkan sulitnya membayangkan bagaimana design thinking dapat digunakan dalam konteks pembelajaran. Selanjutnya adalah analisis artefak pembelajaran. Jadi, nomor pertama, artefak-artefak mana yang dapat saya jadikan bukti dukung hasil refleksi pengalaman belajar. Artefak pada pembelajaran topik 1 ini yang mendukung adalah demonstrasi kontekstual, koneksi antar materi, dan aksi nyata. Nah, hal ini sudah saya tampilkan sebagai berikut. Kemudian juga sudah saya sertakan link Google Drive. Selanjutnya yang nomor 2, mengapa artefak ini saya pilih? Jadi artefak demonstrasi kontekstual ini saya pilih karena pada sesi ini diperintahkan untuk mengambil benang merah dari pengalaman setiap kelompok, sehingga di sini saya ini bisa memahami tahapan-tahapan design thinking itu seperti apa serta menerapkannya dalam pembelajaran yang lebih berpusat pada peserta didik. Kemudian pada koneksi antar materi membahas tentang keterkaitan antara design thinking, social emotional learning atau SEL, dan pemahaman peserta didik dan pembelajarannya atau PPDP. Kemudian pada aksi nyata ini diperintahkan untuk membahas mengenai peserta didik tentang apa yang belum dipahami dan ingin diketahui. Nomor 3, bagian mana dari artefak ini yang mendukung hasil refleksi saya? Jadi yang mendukung hasil refleksi saya pada artefak ini adalah aksi nyata. Karena di sini bisa diketahui pentingnya memahami karakteristik peserta didik dan minat mereka terhadap pembelajaran matematika. Dengan mengetahui hal tersebut, saya dapat menerapkan design thinking dalam merancang pendekatan belajar, metode, dan media pembelajaran yang inovatif, menyenangkan, dan menarik, sehingga pembelajaran dapat berjalan secara optimal. Untuk poin yang selanjutnya yaitu rumusan hasil refleksi berupa pembelajaran bermakna. Apabila saya mengajar atau membahas topik ini dengan mempertimbangkan prinsip pembelajaran bermakna yang berpusat kepada siswa, peserta didik, perubahan apa yang akan saya lakukan setelah saya mempelajari kuliah design thinking khususnya pada topik 1, saya akan melakukan perubahan yang berkaitan dengan membantu peserta didik untuk melihat bagaimana design thinking ini dapat diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan mereka, seperti di sekolah, di rumah, atau dalam komunitas, serta membuat perubahan positif pada dunia. Selain itu, saya akan mengembangkan keterampilan design thinking yang mereka butuhkan untuk menjadi pembelajar yang sukses. Baik, saya akan melanjutkan refleksi pengalaman belajar pada mata kuliah design thinking pada topik 6. Untuk poin yang pertama yaitu review pengalaman belajar. Pada topik 6 ini membahas mengenai peluang dan tantangan penerapan design thinking di sekolah. Pada topik ini, sebagai seorang pendidik, saya didorong untuk menyesuaikan diri dengan cara belajar peserta didik dan memfasilitasi pembelajaran yang diinginkan serta dibutuhkan peserta didik. Yang pertama ada pengalaman belajar apa yang berguna dan menarik. Setelah saya memperoleh pengalaman belajar, saya merasa bahwa ada pengalaman belajar yang berguna dan menarik bagi saya, khususnya pada bagian ruang kolaborasi. Mengenai wawancara dengan guru Pamong untuk memahami pandangan dan pengalaman tentang peluang dan tantangan dalam menerapkan design thinking di sekolah. Hal ini tentu menarik dan berguna bagi saya untuk saya terapkan dan juga saya jadikan sebagai bahan refleksi serta mencari solusi yang tepat dalam menerapkan design thinking dalam kegiatan pembelajaran yang akan saya lakukan. Nomor 2, pengalaman belajar apa yang berguna tetapi kurang menarik. Jadi pengalaman yang
berguna tetapi kurang menarik menurut saya adalah pada bagian eksplorasi konsep. Nah, hal ini disebabkan karena pada sumber belajar yang digunakan dalam mengimplementasikan design thinking di sekolah ini menggunakan buku yang berbahasa asing. Jadi saya mengalami sedikit kendala dalam memahami sebuah konsep pada setiap sumber belajar. Nomor 3, pengalaman belajar apa yang menarik tetapi kurang berguna. Menurut saya, walaupun pada topik 6 ini ada bagian yang kurang menarik, tetapi semuanya berguna bagi saya. Karena semua yang sudah saya pelajari dapat menjadi refleksi bagi saya untuk berpikir kreatif, inovatif, dan juga dapat mengimplementasikan design thinking dalam kegiatan pembelajaran. Nomor 4, pengalaman belajar apa yang tidak menarik dan tidak berguna. Walaupun tadi sudah dijelaskan bahwa ada pengalaman belajar yang tidak menarik, tetapi semuanya sangat berguna bagi saya karena sebagai calon guru profesional saya harus belajar dan mengembangkan ilmu terutama dalam mengimplementasikan design thinking dalam kegiatan pembelajaran. Untuk poin yang kedua yaitu refleksi pengalaman belajar. Nomor 1, apa yang telah terjadi? Pada topik 6 ini membahas mengenai peluang dan tantangan dalam menerapkan design thinking di sekolah. Nah, design thinking ini mungkin sangat berbeda dengan pola pikir dan kerangka kerja yang selama ini diterapkan dalam pendidikan formal, yaitu pembelajaran konvensional. Nah, ini tentu terdapat berbagai peluang dan juga tantangan yang dihadapi dalam menerapkan hal tersebut. Nomor 2, mengapa hal tersebut dapat terjadi? Jadi hal tersebut dapat terjadi karena pembelajaran konvensional menurut itu menuntut peserta didik menyesuaikan diri baik terhadap target kurikulum maupun pendekatan mengajar pendidik. Sedangkan design thinking itu mendorong agar pendidik yang menyesuaikan diri dengan cara belajarnya peserta didik dan memfasilitasi mereka dengan pembelajaran yang diinginkan serta yang dibutuhkan peserta didik. Dari pengalaman belajar yang diperoleh, terdapat peluang yang bisa dikembangkan untuk menghadapi masalah yang dihadapi. Untuk selanjutnya yaitu pada bagian poin analisis artefak pembelajaran. Nomor 1, artefak-artefak pembelajaran mana yang dapat saya jadikan sebagai bukti dukung hasil refleksi, yaitu pada bagian elaborasi pemahaman, koneksi antar materi, dan aksi nyata. Berikut adalah artefak pembelajaran saya dan juga link yang sudah saya sematkan. Untuk nomor 2, mengapa artefak ini saya pilih? Jadi artefak ini saya pilih karena ini dapat membantu saya dalam memperdalam pemahaman saya dalam mengenai peluang dan tantangan dalam menerapkan design thinking di sekolah, seperti dalam konteks pendidikan di daerah khusus, pembelajaran berdiferensiasi, dan yang lain. Selain itu, saya juga dapat membuat papan visi pembelajaran dengan menerapkan design thinking pada aksi nyata. Kemudian nomor 3, bagian mana dari artefak ini yang mendukung hasil refleksi saya. Jadi yang mendukung hasil refleksi saya adalah pada bagian aksi nyata. Hal ini disebabkan karena dalam bagian ini diperintahkan untuk membuat papan visi pembelajaran dengan menerapkan design thinking di sekolah. Nah, hal ini dapat membantu saya dalam merancang kegiatan pembelajaran design thinking yang sesuai dengan proses belajar, budaya sekolah, peserta didik dan guru, dan yang lain. Untuk poin yang terakhir yaitu rumusan hasil refleksi berupa pembelajaran bermakna. Apabila saya mengajar atau membahas topik ini yang mempertimbangkan prinsip pembelajaran bermakna yang berpusat pada peserta didik, perubahan apa yang akan saya lakukan? Jadi setelah saya mempelajari mata kuliah design thinking khususnya pada topik 6, saya akan melakukan perubahan yang berkaitan dengan menerapkan design thinking dalam kegiatan pembelajaran di sekolah dengan cara memulai pertanyaan dan pengalaman kepada peserta didik, kemudian menekankan bagaimana design thinking ini dapat membantu peserta didik
dalam menemukan solusi kreatif atas segala permasalahan yang ada. Kemudian juga melibatkan peserta didik dalam proyek design thinking. Nah, dengan menerapkan perubahan-perubahan ini dapat membantu peserta didik memahami dan menerapkan design thinking dengan lebih bermakna dan bermanfaat sesuai dengan prinsip-prinsip pembelajaran berpusat peserta didik. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.